Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Kartongga. Aku salah satu anggota dari kelompok 2 PRD atau pengenalan rekayasa desain mata kuliah di ITB dan NIM aku adalah 13324 061. Nah, di sini aku pengen jelasin tentang EkoEdu. Apa sih EkoEdu itu sebenarnya? Jadi tujuan utama dari EkoEdu itu sampai terpilah demi menjaga masa depan. Nah, sebenarnya aku pengen langsung bahas ke latar belakangnya. Cuma kita ngomongin dulu kenapa sih kayak kita menulis tentang Eko Edu ini sendiri. Kayak apa yang ngebuat Eko Edu ini penting gitu. Jadi, tujuan dari penulisan laporan kami itu ya yang pertama mengenai permasalahan daya kesadaran, terus menjelaskan pentingnya peran pendidikan dalam bentuk budaya yang peduli lingkungan. Jadi kita tuh dari dulu atau sejak dini lah, sejak usia kecil atau ya sejak TK, sejak SD kita harus atau sudah seharusnya kita tuh membentuk kesadaran untuk peduli dengan lingkungan sebagaimana kita tuh hidup berdampingan dengan lingkungan kan. Kalau mereka sehat, kita sehat. Kalau mereka nggak sehat, kita ada kecenderungan untuk nggak sehat juga. Nah, lalu yang ketiga ada menjelaskan peran dan pengaruh dari pemerintah akan pengelolaan sampah di kalangan masyarakat. Jadi apa sih sebenarnya pengaruh dari pemerintah tersebut? Kayak emang mungkin bisa dibilang kayak oh ada TPS nih, tapi apakah itu berjalan? Apakah pemerintah benar-benar melakukan kebijakannya pada TPS tersebut? Saya nggak tahu. Nah, lalu yang keempat, kita mengusulkan penerapan sistem Eco-Edu berupa workshop dan event tahunan sebagai solusi edukatif untuk pengelolaan sampah sebagai cara yang efektif. Nah, lalu yang terakhir adalah memberikan gambaran implementasi dan manfaat dari program Eco-Edu dalam jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi dari tujuan penulisan ini kita bisa merumuskan masalahnya kayak ya simpel aja gitu masalahnya. Kenapa kita menulis ini? Yaitu yang pertama ya mengapa sih tingkat pemilihan sampai di kalangan pelajar dan generasi muda di desa Cikeruh Jatinangor masih rendah? Bagaimana peran dunia pendidikan dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? Bagaimana pengaruh sistematika dan regulasi pemerintahan ya? Bisa dilihat dari tujuan penulisannya bahwa rumusan masalah tersebut ada. Lalu sebagaimana tujuan penulisan tersebut telah disampaikan, disimpulkan bahwa ruang lingkup kajian ini hanya berada pada pelajar, berada pada ruang lingkup pelajar dan generasi muda dan dilaksanakan di desa Cikeruh, di daerah Cikeruh, Jatinangor. Nah, lanjut lagi ke latar belakang. Jadi kenapa sih kayak apa yang ngebuat Eco Edu itu penting kayak jadi sampai sekarang atau data yang paling terbaru mengatakan bahwa pada Jatinangor atau di daerah Jatinangor eh, terdapat 11,8 ton sampah yang diproduksi setiap harinya. Nah, di antara 11,8 ton sampah tersebut, 2,98 ton sampah per hari itu diproduksi oleh daerah Cikeruh. Nah, 54%-nya merupakan sampah non organik, organik. Sedangkan 17%-nya merupakan sampah non organik. Nah, yang jadi masalah tuh apa? Dengan adanya TPS 3R, pemanfaatannya tuh nggak ada. Kayak ada fasilitasnya disediakan oleh pemerintah, tapi pemanfaatannya tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak optimal. Kenapa? Karena ternyata kebijakan dari pemerintah itu tidak benar-benar berjalan pada TPS tersebut. TPS tersebut tuh hanya digunakan untuk pembakaran sampah. Jadi masyarakat tuh mengoleksi atau mengumpulkan sampah secara kolektif pada TPS tersebut dan dibakar. Bisa dilihat sendiri nih di bagian kanan. Di bagian kanan terdapat em, apa ya sungai di daerah Cikeruh yang isinya sampah semua. Jadi orang-orang tuh bahkan dengan ada TPS 3R ini bisa dibilang kayak oh, mereka masih belum ngerasa kalau TPS ini tuh tanda kutip ada. Mereka mungkin karena kurang edukasi, tapi ya karena kurangnya edukasi juga dapat menjadi salah satu faktor. Namun dari terlihat kalau sungai itu menjadi salah satu opsi mereka untuk membuang sampah mereka, mau itu organik ataupun non organik. Mungkin karena di dekat tempat mereka kurang ada TPS. Nah, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa walaupun adanya TPS atau tempat pembuangan sampah terpadu di Cikeruh, tidak semua dari masyarakat, tidak semua dari lapisan masyarakat di Cikeruh itu menggunakan TPS tersebut. Walaupun digunakan, pengoptimalannya tidak terjadi. Nah, dari dua latar belakang tersebut juga terdapat satu lagi. Jadi beberapa dari mereka itu ada yang ingin melakukan pemilahan sampah namun tidak tahu caranya. Nah, inilah yang kita ingin
yang ingin kita sampaikan kepada mereka, bagaimana sih cara memilah sampah, bagaimana cara mengolah sampah yang baik agar mereka tidak harus kewalahan kayak tempatnya bau, lingkungannya kotor itu. Dan ternyata workshop dari penelitian yang telah dari penelitian yang telah dikaitkan, workshop itu ternyata telah terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan perilaku pengelolaan sampah. Nah, beberapa syarat edukasi berbasis workshop yang efektif adalah, yaitu yang pertama, relevansi materi dengan kebutuhan peserta. Jadi materi workshop itu yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Jadi orang-orang itu sebenarnya gimana, orang-orangnya maunya apa, bentuknya itu kayak gimana, pembuangannya, pengolahannya kayak gimana gitu. Jadi memilih topik yang sesuai biar mereka juga menarik, bagi mereka tuh menarik topik ini gitu. Lalu yang kedua, terdapat penerapan model experiential learning. Apa sih maksudnya? Jadi materi ini tuh kita buat seakan-akan berdasarkan pengalaman, berbasis pengalaman, kayak apa aja yang udah kalian lakukan, apa aja yang bisa kalian terapkan gitu. Jadi kita mengeksperimen langsung, kita mengajarkan materi lalu langsung praktek lapangan agar mereka dapat melakukannya secara langsung di rumah sendiri gitu. Lalu terdapat partisipasi aktif dan interaktif, kompetensi fasilitator. Apa sih maksud kompetensi fasilitator? Jadi kayak mereka tuh tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tapi juga seakan-akan memfasilitasi dinamika kelompok, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong proses reflektif peserta. Jadi fasilitator yang efektif ini kayak mereka yang mampu menciptakan ruang aman bagi peserta untuk bereksplorasi, berdialog, dan membangun pemahaman secara kritis. Gimana sih? Jadi masyarakat ini juga diberikan ruang untuk berbicara kayak apa sih masalah mereka sebenarnya terhadap lingkungan gitu. Lalu dukungan media dan alat bantu pembelajaran seperti misalnya buklet, evaluasi dan umpan balik, kayak apa sih progresnya, keberlanjutan dan pendampingan, keterlibatan stakeholder seperti orang-orang yang akan membantu dalam keberjalanan program ini seperti sekolah, pemerintahan desa, komunitas lokal, dan orang tua gitu. Nah, ini merupakan pengembangan awal dari program EkoEdu tersebut. Yang pertama, pada variasi pertama terdapat penyampaian materi. Penyampaian materi disampaikan bagaimana? Yaitu yang pertama adalah intimasi dalam pematerian di sekolah oleh guru melalui konten media sosial, buku yang mengenai sampah. Nah, yang disimpulkan dari variasi pertama yang dipilih adalah pengajaran di sekolah, namun kami, namun diajarkan atau diberikan materi oleh tim dari EkoEdu secara langsung, bukan dari guru. Lalu yang kedua, terdapat buklet mengenai sampah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dukungan media dan alat bantu pembelajaran. Lalu yang kedua, terdapat event pendukung. Event pendukung ini yang akhirnya dipilih adalah Festival Sampah per 1 tahun. Nah, Festival Sampah ini melibatkan seluruh masyarakat desa Cikuru. Gimana sih? Jadi sampah-sampah yang telah mereka kumpulkan, mereka bisa kreasikan menjadi sesuatu yang unik, mau itu sampah organik, mau itu sampah anorganik, mereka kreasikan dan mereka pergunakan itu sebagai bahan mereka untuk festival, di mana di sana akan terdapat beberapa seperti pemenang atau hadiah-hadiah yang akan disediakan. Lalu penukaran sampah dengan poin untuk barang-barang rumah tangga. Ini adalah salah satu variasi yang tidak digunakan. Lalu variasi 3, kontrol dan pengembangan. Kontrol dan pengembangan ini adalah agar EkoEdu ini berjalan secara kontinu, kita menggunakan kuesioner dan pengisian survei serta observasi lapangan agar kita tahu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi, apakah sudah selesai, apakah sudah tertangani, apakah sudah sudah terjawab gitu masalahnya, apakah sudah selesai masalahnya. Nah, lalu kenapa EkoEdu ini apa sebenarnya? Kayak dari tadi ngomongin EkoEdu. Jadi EkoEdu ini sendiri adalah program pendidikan lingkungan yang tadi tentang lingkungan berbasis aksi. Kayak kita turun langsung ke lapangan yang hadir di Desa Cikeru untuk meningkatkan kesadaran kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda terhadap isu lingkungan melalui kegiatan seperti pemilihan sampah, workshop di sekolah, festival tahunan, dan pendampingan komunitas. Nah, Kenapa kita memilih EkoEdu? Jadi berdasarkan SDG nomor 13 atau Climate Action, EkoEdu ini akan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran ekologis, mengembangkan perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan, menumbuhkan pola pikir berkelanjutan atau sustainability mindset, lalu yang keempat adalah menghubungkan ilmu pengetahuan dengan tindak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan. Lalu apa sih sebenarnya strategi-strategi dari EkoEdu ini sendiri, kayak strategi edukasi?
strategi edukasi yang kita akan jalankan dalam bentuk workshop dan event, itu yang pertama ada perencanaan program yang terarah. Lalu yang kedua ada penentuan target secara spesifik. Gimana maksudnya? Kayak ya emang mereka tuh sebenarnya butuhnya kayak gimana gitu. Kita tuh menentukan sasaran peserta penting untuk merancang bentuk kegiatan yang sesuai. Misalnya workshop keterampilan, seminar interaktif, pameran lingkungan, atau kegiatan lapangan seperti field trip edukatif. Lalu yang ketiga terdapat membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, stakeholder, terus komunitas lokal. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan yang edukatif dan praktis. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, apa sih faktor penghambat dan pendukung dari Eco Edu ini sendiri? Nah, jadi untuk pendukung-pendukung ya, kenapa sih kita bisa menjalani akhirnya kayak yang membuat kita terdorong untuk ingin menjalankan Eco Edu ini. Yang pertama ada kesadaran masyarakat meningkat, kebijakan pemerintah mendukung, peran lembaga pendidikan, dukungan teknologi dan media sosial, keterlibatan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lingkungan. Dan krisis lingkungannya tetap meningkat. Ya. Lalu pada penghambat ini, apa sih penghambat-penghambat yang ngebuat kita kayak, oh kita harus antisipasi nih, kayak apa aja yang harus kita cover sebelum kita menjalankan ini. Jadi kurangnya kesadaran kepedulian, terbatasnya sumber daya, tidak konsistennya kebijakan pemerintah, minimnya kolaborasi antar sektor, kultur konsumtif dan tidak ramah lingkungan, akses informasi yang belum merata. Nah, penghambat-penghambat inilah yang kita perlukan untuk sebagai bahan evaluasi dan kontrol. Jadi ini yang harus kita kumpulkan menjadi satu dan kita carikan solusinya yang dapat menjadikan penghambat ini sesuatu yang lebih produktif gitu. Karena kan kurangnya kesadaran kepedulian kan harus dari masyarakat sendiri. Jadi kita memang harus melakukan pendekatan yang secara apa ya, subjektif. Oh, salah satu contohnya itu. Nah, eh, dari Eco Edu ini merupakan jadwal dari kegiatan yang sudah direncanakan untuk kegiatan atau proyek Eco Edu. Nah, yang pertama ada perencanaan persiapan awal, itu ya terdapat target tanggalnya, koordinasi dan rekrut relawan, desain materi edukasi dan modul, workshop di sekolah, monitoring evaluasi pasca workshop, persiapan Eco Edu Fest. Nah, Eco Edu Fest ini yang terjadi setiap 1 tahun. Pelaksanaan Eco Edu Fest tuh event tahunan, laporan akhir dan serah terima program. Nah, ini semua akan ya apa ya? Kita membutuhkan kolaborasi antar sektor, kita membutuhkan kolaborasi dari pemerintah, tim-tim lokal, dan guru-guru, dan sekolah yang akan kita berikan workshop kepada anak-anak muridnya. Nah, di sini terlampir risiko dan mitigasi. Apa sih risiko yang mungkin terjadi pada Eco Edu? Karena Eco Edu ini akan bukan most likely, lebih cenderung untuk dilakukan di luar. Kenapa? Apalagi Eco Edu Fest karena itu merupakan festival. Jadi terdapat ya cuaca buruk yang akan memungkinkan menjadi suatu penghambat. Nah, karena itu sudah disiapkan yaitu mitigasinya yaitu menyiapkan tenda dan ruang indoor. Lalu terdapat siswa kurang antusias pada workshopnya. Kita sudah mitigasi dengan menggunakan pendekatan interaktif dan fun atau ya seru-seruan agar mereka tuh lebih tertarik. Lalu terdapat lagi resiko yang kurangnya dana. Gimana sih caranya? Ya lakukan penggalangan dana dan sponsorship awal, mencari sponsor yang dapat menarik dana tambahan. Lalu apa aja struktur tim yang bakal kita lakuin? Struktur tim yang akan turun pada masa Eco Edu tersebut. Yang pertama, ada koordinator proyek, tim edukasi, tim logistik acara, dokumentasi, dan monitoring evaluasi. Jadi, dari koordinator proyek itu memiliki tugas yaitu menyusun jadwal, mengawasi pelaksanaan, edukasi menyusun modul. Jadi mereka yang nyiapin bahan-bahan edukasinya, mereka yang nyiapin sumber pembelajaran. Nah, tim logistik ya seperti namanya logistik dengan cara menyediakan alat, mengatur lokasi teknis gitu. Dokumentasi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan, mau itu dalam bentuk sosial media atau bahkan hanya foto dan video saja gitu. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Mereka yang membuat instrumen pre atau post test sebagai salah satu indikator keberhasilan dari workshop. Nah, lalu kebutuhan pada estimasi anggaran itu dapat cetak modul dan leaflet dengan biaya Rp500, lalu konsumsi panitia dan peserta 1 juta, hadiah lomba dan sertifikat 750.000,
Maaf, ini sebenarnya 500.000, cetak modul dan leaflet 500.000, konsumsi panitia dan peserta 1 juta, hadiah lomba dan sertifikat 750.000, peralatan edukasi seperti tong sampah terpilah, sebagai contoh alat peraga 1.250.000, dan dokumentasi dan media promosi yaitu 500.000. Nah, dari sekiannya persiapan Eko Edu atau laporan yang kami berikan. Sekian terima kasih, semoga ini bermanfaat dan untuk kedepannya ya. Semoga ini bermanfaat untuk suatu bahan pembelajaran kedepannya. Terima kasih.